sebelum berdirinya sebuah pemerintahan dan menjadi wilayah pemekaran Kabupaten Kutai Timur, yang berpusat di kota Sangatta. Bahwa daerah ini banyak menyimpan sebuah cerita rakyat yang tak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Kota ini dipadati oleh penduduk dari luar daerah yang bekerja di berbagai instansi pemerintahan maupun perusahaan tambang batu bara. Di dalam episode Sisi Lain Jejak Sang Datuk kali ini, kami akan mengangkat kembali sebuah makam bahari yang terletak di kilometer 13, Pertamina Sangatta Kutai Timur. Makam ini kami temukan di tahun 2019, yang mana pada saat itu coretan bahari datang ke sana untuk menggali cerita misteri yang beredar di kalangan warga setempat. Di dalam sisi wawancara bersama salah satu warga yang bertugas sebagai security penjaga pos Pertamina di kawasan itu. Dari cerita penuturan kisah misteri di sana, terseliplah kisah tentang keberadaan makam yang tak jauh berada di ujung sisi kanan jembatan kilometer 13 tersebut. Beliau menyebutkan bahwa di sana ada satu makam, tetapi saya tidak tahu makam siapa. Karena saya juga belum pernah berkunjung ke makam itu. Saya juga hanya mendengar berita dari seorang yang sering pergi ke hutan di daerah sana, dan melapor kepada saya bahwa di sana ada makam. Menuruni jalan setapak sekitar 50 meter ke bawah, tibalah kita di makam tersebut, yang mana sebelumnya makam ini kita temukan hanya rata dengan tanah, dan terdapat 2 buah batu besar yang menongol di permukaan tanah. Beberapa kali makam ini kita perbaiki dengan memasang kayu ulin sebagai tanda nisan dan batu-batu kecil di sekeliling makam. Hari ini kami kembali memasang kain sebagai tanda makam, kain kuning sebagai tanda kewalian beliau, dan kain hijau sebagai tanda tokoh dalam menyebarkan agama Islam. Konon saat warga melintas di jalan tersebut, beberapa warga setempat pernah melihat cahaya berwarna putih muncul di sekitar area bambu kuning, yang mana pada saat itu warga tidak mengetahui bahwa ada makam ini di area bambu kuning tersebut. Seperti mana yang kita lihat, terdapat beberapa rumpun bambu kuning. 3 rumpun bambu kuning tepat berada di dekat makam, dan ujung rumpun bambu kuning ini saling bertemu, seakan menjadi sebuah payung pelindung dari atas makam bahari ini. Fenomena alam ini memberikan sebuah jawaban tentang kekeramatan makam bahari ini. Seandainya kita mau menyadari, kalau bukan kita yang memelihara, kalau bukan kita yang menjenguk mereka, lalu siapa lagi? Bukankah kita tahu di mana ada kekasih Allah, maka tidak akan ada bala bencana yang diturunkan. Bersyukurlah karena kita tinggal dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang telah mencapai puncak kemesraannya bersama Tuhan. Merekalah paku bumi tanah tempat kita berpijak. Mereka-merekalah yang menghalau bala bencana yang turun di negeri kita. Alam kita telah rusak ulah dari kita sendiri. Mungkin kita telah banyak lupa kepada leluhur-leluhur yang berjuang, bahkan bertaruh nyawa mereka untuk kelangsungan hidup para generasi-generasi kita yang masih hidup hingga sekarang. Itu batu nisan di ujung kaki beliau. Nah, di sana juga ada satu rumpun bambu. Ini makamnya beliau. Nah, ini kepalanya, batu nisannya kepala beliau. Nah, di atas ini juga ada rumpun bambu. Nah, di mana rumpun bambu ini yang mengelilingi dari makam beliau ini ujungnya menyatu. Nah, di atasnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini menyatu semua di atas itu. Jadi seakan-akan ini memayungi.
sebagai payung dari makam beliau ini. Dan di sini juga auranya sangat enak sekali. Suasananya, alamnya juga di sini tenang, tidak ada nyamuk, tidak ada agas. Dan kalau malam kita berada di sini, ini sangat enak sekali ya. Kalau kita melakukan tirakat di sini, nah ini sangat enak sekali. Intinya bahwa nggak usah macam-macam ya. Ya kesini kita niatnya ziarah, niatnya mendoakan beliau gitu kan. Tuh, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Dari sekian banyak perjalanan coretan Bahari dalam mengunjungi makam-makam Bahari, tersirat banyak makna yang mengajarkan kita menuju ke jalan Tuhan. Tawadunya beliau, kesederhanaan beliau, beradabnya beliau dalam membungkus keilmuan yang diberikan Tuhan. Di era serba modern ini, banyak yang pandai bicara, tapi kerohaniannya kosong, hanya mengejar keduniannya saja. Silau akan harta dunia, bangga atas kehormatan yang diberikan di sekelilingnya. Mereka-mereka yang mempunyai nilai lebih di mata Tuhan, seakan tergusur oleh kepentingan-kepentingan tokoh akhir zaman, mencampur adukan akidah-akidah yang menurut mereka benar, menilai bukan lagi dengan iman, tapi melainkan dengan akal pikiran. Lihatlah para leluhur-leluhur kita dulu. Bagaimana mereka beriman kepada Tuhan, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya, bagaimana mereka membangun negeri-negeri ini dengan bahu-membahu dan saling menghargai perbedaan pendapat. Lihatlah cara hidup mereka yang menduplikasi kehidupan para nabi. Rasa cinta tak terkikiskan oleh zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.